Shalom sahabat online church ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sahabat online church ministry, ada banyak alasan yang membuat kita khawatir melihat kondisi saat ini. Apalagi pandemik virus saat ini belum juga selesai, belum juga ada titik terang kapan akan berakhir. Teman-teman saya yang studi baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak punya kepastian apakah setelah mereka selesai studi mereka akan mendapatkan pekerjaan yang upahnya akan sesuai dengan keinginan mereka dan tingkat pendidikan mereka. Banyak orang tua yang datang kepada saya juga kemudian bercerita tentang betapa sulitnya membesarkan anak-anak di zaman sekarang. Ada beberapa teman saya yang memiliki usaha, mempunyai toko, mereka datang kepada saya cerita betapa sulitnya sekarang ini berjualan. Sulit sekali mendapat pelanggan. Teman-teman saya dari berbagai profesi sering sharing kepada saya tentang betapa sulitnya kondisi saat ini. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada sahabat online church ministry dimanapun Anda berada hari ini adalah tentang jangan kamu khawatir. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam bahasa aslinya ayat ini berkata, berhati-hatilah untuk sesuatu yang tidak ada, nothing. Ada banyak orang khawatir akan masa depannya yang belum kelihatan. Jadi seringkali kita khawatir, kita takut, kita cemas untuk sesuatu yang bahkan belum terjadi dalam hidup kita. Untuk sesuatu yang bahkan tidak nyata dalam hidup kita. Itu yang kita mau katakan. Berhati-hatilah untuk sesuatu yang tidak ada, belum terjadi. Ayat ini juga ingin mengajarkan kepada kita, selain jangan khawatir, juga jika kita punya keinginan, jika kita punya pikiran, kita punya cita-cita, kita punya sesuatu, apapun, sampaikanlah itu dalam doa. Nah, kata doa di sini adalah sesuatu yang kita lakukan, kita koneksikan, kita sampaikan kepada Allah. Banyak orang yang punya cita-cita, punya keinginan, lalu dia menyampaikannya bukan kepada Allah. Dia menyampaikannya kepada orang-orang yang dia percaya. Dia menyampaikannya kepada anaknya yang kaya, temannya yang punya uang, koleganya yang berhasil. Banyak orang yang kemudian menyampaikan cita-cita, keinginannya, harapannya bukan kepada Tuhan. Tapi ayat ini berkata, sampaikanlah segala keinginanmu itu kepada Tuhan. Tujukan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Ia yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan saudara dan saya. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bukan cuma supaya kita menyampaikan apapun keinginan kita kepada Allah, ditujukan kepada Allah, tetapi caranya, yaitu dengan cara mengucap syukur, berterima kasih. Bayangkan, dalam keadaan yang begitu berat, kondisi yang begitu susah, situasi yang begitu sulit, kita sudah putar-putar ke sana kemari minta tolong kepada teman, sahabat, orang tua, anak. Tidak ada yang peduli. Kita seolah-olah sendiri menghadapi masalah kita. Kita menangis. Kita berteriak. Kita tidak sanggup. Tetapi Alkitab bilang, sampaikanlah itu dengan ucapan syukur. Kita diminta untuk berterima kasih. Bayangkan, masalah kita begitu berat, persoalan kita begitu besar, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi kita diminta untuk mengucap syukur. Kita diminta untuk berdoa, Tuhan, terima kasih untuk masalah ini. Tuhan, terima kasih untuk problem ini. Tuhan, terima kasih untuk penyakit ini. Tuhan, terima kasih untuk persoalan ini. Bayangkan, mungkin Anda berpikir, ini firman Tuhan ini gila, ini firman Tuhan ini tidak masuk akal. Tetapi itulah firman Tuhan. Dan jika kita percaya kepada Allah, jika kita melakukan ketiga hal ini, pertama, tidak khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi. Kedua, selalu yang pertama kita sampaikan pikiran-pikiran kita, cita-cita keinginan kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang ketiga, dalam kondisi yang paling berat di hidup kita, Ia meminta kita untuk mengucap syukur, berterima kasih. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Allah tahu kekuatan kamu. Allah tahu bahwa kamu sanggup. Maka itu terjadi. Jadi kita mesti percaya kepada Allah bahwa apapun, seberat apapun masalah kita, seberat
Apapun pergumulan kita, Allah tahu porsi kita. Dia tahu kita mampu, maka itu disampaikan kepada kita. Dia tahu kita mampu, maka persoalan-persoalan itu datang kepada kita. Dan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, setelah kita sanggup mengerjakan ketiga hal ini, ia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita sanggup melakukan ketiga hal ini, Allah akan melindungi kita. Kata memelihara di sini ditulis dengan kata melindungi. Itu seumpama pasukan yang menjaga kota. Pasukan yang tidak akan membiarkan musuh untuk masuk, menyerang dan mengalahkan kota itu. Allah memberikan jaminan di ayat yang ke-7 bahwa ia akan menjaga hidup kita. Ia tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh masalah-masalah kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Online Church Ministry. Rindu hadir